Halo, selamat siang semuanya. Aku harap kalian semua berbahagia. Ya, untuk pembacaan dan tema kali ini adalah apa sih? Gitu kan? Temanya yang misalnya nih, kalian pengen membuat sebuah keputusan penting dalam hidup kalian untuk melepaskan diri dari sesuatu yang membuat kalian pusing, ini adalah jawabannya ya. Aku akan membukakan untuk kalian berupa pencerahan, dimana jika kalian cocok energinya, karena energinya ini adalah general, kalian bisa mengapresiasi aku dengan cara like, share, comment, subscribe, atau juga kalian bisa menggunakan link Saweria di bawah ya untuk membelikan aku kopi dan lain-lain. Pembayarannya tuh bisa pakai banyak ya. Jadi bank-bank Indonesia semua udah kerjasama dengan Saweria. Silahkan langsung diklik saja linknya di bawah. Untuk pembacaan, sekali lagi, personal reading itu sifatnya berbayar. Jadi kalau kalian yang misalnya datang-datang cuman ya saya sapa ya, aku juga ya maksudnya nggak bisa fast respon ya teman-teman, karena semua udah diatur manajemenku, jadi semuanya tuh harus ada diprioritaskan gitu loh, karena manajerku yang suka ngecekin dan balas-balasin kalau aku cuma ngebacain aja. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan langsung untuk membacakannya. Yang akan terjadi ketika kamu meninggalkan dia. Apa yang akan terjadi di sini? Bagaimana dari kondisi nanti fisiknya, bagaimana pemikirannya ya, kita akan lihat apa yang akan terjadi jika kamu meninggalkan dia. Wow, belum apa-apa sudah ada Hierophant. Ya ini aku bisa bilang ya, kartu The Hierophant itu menceritakan bahwa seseorang di sini lebih tepatnya mencari sebuah ketegasan, atau mungkin begini, dia akan menjadi sosok yang tiba-tiba jadi lebih alim. Jadi lebih alim, menyatakan bahwa dia tuh banyak salah. Karena kita punya kartu The Hierophant di sini itu di tengah-tengah ya. Dia antara sedih tetapi juga mencari makna kenapa dia ditinggalkan di sini. Tidak ada tempat mengadu selain Tuhan. Ya, itu. Yang dirasakan setelah kamu pergi. Ya. Pada awalnya ketika kamu pergi, dia masih merasa seperti kuat. Ya. Dia merasa pede. Oh ya udah, kalau kamu mau ninggalin aku juga aku nggak masalah tuh. Aku di sini juga tanpa kamu juga bisa, nggak ada masalah kenapa-kenapa, ya kan? Dia berpikir seperti itu, nggak ada masalah kenapa-kenapa. Jadi apa yang perlu aku khawatirkan? Aku nggak perlu mengkhawatirkan apapun di sini. Kamu mau pergi kek, mau datang kek, gitu. Dia bilang, pertama aku punya kepercayaan diri di sini. Lebih tepatnya pede aja. Karena dia merasa apa ya? Ya udah, kalau udah keputusan seperti itu, maka dia secara gentle itu akan ya udah fine-fine aja kalau kamu pergi, nggak ada masalah buat dia. Awal-awalnya seperti itu, ya, sok kuat, sok tegar, sok ya udah kita lepaskan hubungan yang tidak jelas ini. Mungkin aku juga toksik buat kamu dan ya kita saling toksik gitu ya. Dia optimis bahwa dia mendapatkan sebuah kebebasan, karena orang ini divine-nya aku lihat maskulin ya. Kalau misalnya divine maskulin tuh dia lebih kepada aksi. Dia nggak pakai perasaan yang kayak menye-menye ya. Sepanjang kamu nangisin dia nggak kayak seperti itu. Dia di sini sosoknya tuh lebih tegar, lebih kuat, dan lebih kayak apa ya teman-teman? Lebih tidak menunjukkan rasa bersedih gitu, netral ya. Kita punya kartu heart ya, dia bilang ya mau diapain lagi kalau kamu memang mau pergi dari saya.
Aku melihat orangnya juga nggak bisa berbuat apa-apa, ya cuma nerima gitu loh. Kamu tuh kayak nggak punya passion loh sama orang ini gitu. Kita punya kartu The Hierophant, kita akan coba untuk di sini dia merasa kuat. Kenapa? Karena satu-satunya yang bisa dia curhatin adalah Tuhan, ya. Ibaratnya dia akan melakukan introspeksi diri. Dia tidak akan memaksa kamu untuk tidak meninggalkan dia jika memang kamu tidak mampu gitu loh. Orang ini juga takut sih sebenarnya teman-teman, kayak kamu tiba-tiba ninggalin dia atau gimana, tapi seakan-akan gini, yang aku lakukan seakan-akan kayak nggak bisa lagi gitu loh, ya, melarang kamu untuk pergi dari aku, atau lebih tepatnya kayak gimana ya, kayak dia bilang sama kamu itu, kamu punya hak untuk bisa pergi. Sorry itu Mbak Nyamar tuh itu apa namanya, bersin sorry ya kalau masuk rekaman ini, ya inilah suka dukanya aku merekam di rumah itu. Belum punya studio sendiri, jadi diharapkan dengan saweran kalian itu bisa membangun studioku supaya aku bisa beli equipment dan ruangannya lebih besar. Amin. Enggak, aku bercanda, itu cuma bentuk apresiasi aja. Di sini aku melihatnya hubungan dia itu dengan Tuhan itu adalah satu hubungan yang ditingkatkan, karena dia merasa hanya kepada Tuhan aku bisa stabil dalam melaksanakan sesuatu, ya. Aku tidak jatuh banget, dan dengan bersama doa dan Tuhan itu aku bisa settle down dikala aku tidak bersama dengan kamu, atau dikarenakan kamu meninggalkan dia gitu. Kita lihat ke depannya. Ada kartu Queen of Swords di sini, yang berarti apa sih teman-teman? Ada perasaan sendiri ya, tetapi lebih seperti mandiri. Jadi dia akan terbiasa nggak banyak curhat sama orang. Dia mulai stop untuk banyak berbicara, mungkin tidak akan komunikasi dengan siapapun mengenai kesakitannya. Karena kenapa ya, dia ini kuatnya dikarenakan memang dirasakan lama-lama ada sakit hati gitu loh. Seperti tulang yang patah, sayap-sayap patah atau apa namanya sekarang istilahnya ya. Dia jadi kayak pendiam, lalu dia punya menimbulkan sisi begini nih, sisi oh ya udah, toh dia juga bad influence buat aku nggak baik-baik juga pacaran sama dia, makin nambah pusing, nambah ribet ya, jadi gitu loh ya. Aku ngelihatnya dia itu kayak mulai bersungut-sungut karena ditinggalkan, tetapi masih mau menghibur dirinya sendiri. Oh ya nggak apa-apa ditinggalin sama dia tuh juga tidak memberikan impact apa-apa untuk aku. Padahal sebetulnya di sini dia itu ingin memutus memori, tapi cara memutus memorinya adalah dengan memikirkan hal-hal yang buruk. Jadi merefleksikan bahwa sikap dia itu memang tidak dewasa ya. Gak mau jujur, terus tidak mau terlihat lemah di depan orang. Dia bilang, pantas lah kalau misalnya dia ninggalin aku, mungkin dia dapat yang lebih baik, gue nya enggak gitu. Atau ada pemikiran-pemikiran pesimistis seperti itu. Jadi sebetulnya energinya dia tuh makin ke depan ya negatif ya. Tadinya udah positif, netral, lama-lama negatif. Dan di sini nah barulah masuk ke realita. Capek hati, capek pikiran, berkonflik. Mulai kayak ada pemikiran begini, mungkin gue gak pantas ya ngedapetin orang gitu. Berusaha untuk positif, tetapi di sini banyak sekali realitinya lebih seperti kayak reality yang nggak enak gitu loh. Happy-nya cuma sebentar.
Jadi ketika dia bertemu sama orang mungkin happy, namun ketika dia sendiri dia tuh akan merasa sangat sendiri walaupun udah punya misalnya teman-teman atau dia bisa bergaul dengan siapa gitu ya. Dia merasa kamu itu adalah seseorang yang kalau aku bilang memberikan sebuah keberuntungan. Dia tuh bilang gini, kok aku dipertemukan kok cuma sebentar dan kenapa hubungan Indo tidak bisa berjalan dengan lancar. Perubahannya tuh cepet banget. Tadinya kemarin kamu ada di dekat aku, sekarang ini kamu gak ada di dekat aku. Di sini aku melihatnya orang ini masih terbebani dengan kalian ini punya karma ya. Karmanya itu kayak masih mengingat-ingat masa lalu. Dengan mengingat kamu itu sebetulnya dia punya energi di sini tuh tenang. Karena memang ada ikatan past life karmik juga di sini. Sebenarnya past life atau karma itu sebetulnya tidak penting ya untuk kehidupan sekarang. Tapi kadang banyak orang yang terlalu mengagung-agungkan gitu loh. Past life kok kayak apa sama dia, nggak ada gunanya di sekarang. Past life itu hanya memberikan efek. Kalau dulu mungkin di past life kamu cinta yang tidak sampai, maka kamu di sini yang akan ngejar dia. Tapi kalau misalnya kebalikannya, dia akan ngejar kamu, udah gitu doang. Masalahnya keputusannya sekarang atau dulu tuh kan tergantung sekarang ya. Di sini aku melihat peningkatan energi spiritual. Dikala dia lagi susah, dikala dia lagi sendiri, ya, dia di sini meningkatkan energi spiritual. Kenapa? Karena yang aku rasakan, semakin dia jauh dari kamu, maka dia semakin kangen sama kamu. Itulah permainan namanya siklus karma. Dikala kamu menjauh, dia akan makin kangen sama kamu. Ini ceritanya. Apakah ini happy ending? Ya enggak juga dong. Ya kan? Sekarang kita lihat kelanjutannya. Seperti apa dia. Ada kartu Three of Pentacles. Dia akan mencoba untuk mencari sebuah kesibukan ya teman-teman. Dia akan mencari orang yang bisa ibaratnya memasukkan energi baik. Dengan cara apa? Di sini dia bekerja, ya, bertemu dengan banyak orang, bekerja, terus fokus dengan finansial atau pekerjaannya. Jadi dia bilang cinta itu udah nomor sekian sih buat aku. Aku nggak akan terlalu memikirkan masalah yang dulu-dulu. Di sini ada kartu Judgment. Dia sangat berharap dengan kesibukan dia yang sekarang itu bisa kayak melepaskan namanya sakit hati. Melupakan masa lalu dengan baik, ya. Aku ngelihatnya ada kartu key dan ada yaitu kartu positif dan ada kartu teamwork. Di sini dia semakin gila kerja ya teman-teman, menunjukkan segala macam kekuatannya untuk bekerja, untuk mendapatkan kepercayaan orang. Ya aku nggak tahu apakah dia nanti membuat persona lain atau bertemu dengan orang lain, tetapi sih di sini masih dalam lingkungan pekerjaan ya. Dia mulai akan menjadi seseorang yang berjaga-jaga atau berwaspada. Dia nggak mau kalau misalnya dia nanti nih ketemu nih ya orang yang dia sayang, orang itu harus pergi lagi. Gitu. Di sini dia mendapatkan sebuah pelajaran, teman-teman. Ketika kamu memutuskan untuk pergi, dia mendapatkan sebuah pelajaran bahwa ini adalah karma yang harus ditanggung atau sebab akibat yang harus ditanggung, bahwa segala macam yang aku mau, yang aku prioritaskan itu belum tentu bisa selamanya bersamaku. Di sini dia menyadari bahwa mungkin selama ini dia terlalu otoritas terhadap kamu, sesuka-sukanya sendiri sampai kamu tuh tidak betah gitu loh. Otomatis sih orang ini akan melakukan berbagai macam koreksi ya. Nah, masalahnya koreksinya dia itu akankah bertahan selamanya atau hanya pada tujuan tertentu, kita nggak pernah tahu. Yang pasti dia mendapatkan pelajaran, dan di sini karmanya itu sudah terbuka ya, sudah selesai. Aku bilang sudah finish,
sudah disembuhkan. Di sini ada kartu King of Wands. Ya, aku lihat dia melarutkan pada sebuah pekerjaan ya teman-teman. Dan sepertinya dia menutup rapat nih memori-memori tentang kamu. King of Wands itu sebetulnya dia masih ada rasa tertantang untuk tahu kabar kamu, karena kita ngelihat ini kan memori masa lalu, memori ya, apa sesuatu yang direcord di kepalanya itu dia pengen buka lagi. Wah, bagaimana nih kabarnya dia? Nah, mulai cari-cari tahu tentang memori masa lalu yang which is itu kamu. Ya mungkin kamu di sini juga udah kayak ninggalin dia ya. Ada kartu Four of Wands. Dia happy teman-teman. Pengen ada namanya komunikasi lagi sama kamu. Ya, tapi dilakukannya secara diam-diam. Tetap ya dengan cara apa? Dia akan datang sendiri kepada kamu. Mungkin dia akan lebih kayak tanya-tanya ke teman kamu. Terus aku ngelihatnya dia mulai ada interaksi dengan teman-teman dekat kamu, atau mungkin tempat-tempat yang kamu tuh punya komunitas. Nah, komunitasnya itu dia dideketin sama dia untuk nanya kabar kamu tuh seperti apa. Ya mungkin kamu ada di komunitas sepeda, kamu ada di komunitas macam-macam gitu ya, yang dia pernah tahu dan pernah kenal. Mungkin dia akan add friend atau apa untuk sekedar tahu nih kabar kamu tuh seperti apa. Ada kartu Three of Swords. Pada akhirnya seseorang ini ya mencari kamu. Tetapi yang aku bisa lihat ya teman-teman, dia akan menangis dan merintih seperti anak kecil. Dia baru nyadar bahwa gak ada kamu itu rasanya tuh sendiri banget. Sepi. Ya, kesepian. Gak ada kamu itu kayak ibaratnya lama-lama dia kayak meredup. Awal-awal sih happy, bahagia, ya udah sih aku bebas kok, nggak ada kamu, nggak masalah buat aku. Tapi lama-kelamaan dia merasa sendiri. Walaupun teman-teman di sini orangnya itu banyak gengsinya, dan mungkin dia apa-apa tertutup. Tetapi dengan walaupun dia orang tertutup, dia tuh nggak mau ditinggal sendirian. Cuman gimana cara mengekspresikannya sama kamu ya? Ya, satu kartu sudah cukup teman-teman. Di sini ada kartu I feel lonely. Aku merasa kesepian. Aku masih memiliki energi positif mengenai kita, dimana aku masih terikat padamu, teringat dan terikat padamu. Aku berkomitmen pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan melupakan kamu. Bayang-bayang kamu tuh selalu kukejar, karena hanya dengan kamu aku terobati. Aku tidak lagi merasa sendiri. Ini yang dia rasakan teman-teman. Ketika kamu pergi, ujung-ujungnya dia akan sendiri dan akan merasa kesepian. Apakah di sini dia akan menyesal? Tentu dia akan menyesal, karena tidak memperlakukan kamu dengan baik. Tapi ini berproses ya. Mungkin awal-awal nggak terasa, tapi lama-kelamaan terasa. Oh, ternyata nggak ada pembanding sebaik kamu. Kamu adalah orang baik. Ini yang terjadi ketika kamu pergi. Kita punya kartu Taurus, Aquarius, Aries, Sagittarius, Scorpio, Gemini, kemudian Pisces dan Leo. Kira-kira orang-orang inilah yang nanti akan mengejar kamu lagi.
Kita akan lihat lagi di sini sebagai penutup. Akhirnya apa yang akan dia lakukan? Ada kartu The Hermit ya. Di balik kesendiriannya, dia akan melakukan introspeksi diri. Banyak perubahan yang akan dia lakukan. Sudah pasti orang ini energinya akan terus kembali kepada kamu. Karena aku melihatnya kebahagiaan yang dia punya adalah dikelilingi dengan sesuatu yang dia sayang. Jadi ya ketika dia melihat kondisi ini sudah membaik, apakah orang ini akan datang dan memberanikan diri untuk berbicara dengan kamu lagi atau mengajak kamu kembali atau balikan? Yes, jawabannya iya. Karena dia merasa kamu adalah trofi, kamu adalah piagam atau piala yang dia bisa lihat berkali-kali yang menunjukkan bahwa oh, aku ini berarti dan aku ini bisa dibanggakan. Mungkin hanya kamu satu-satunya orang yang ngelihat dia itu benar-benar manusia, the real human. Unconditional love, cinta yang tanpa syarat. Tetapi cinta tanpa syarat pun ternyata masih tidak diperlakukan dengan baik. Dan orang ini pada akhirnya akan menyesal dan menginginkan kamu kembali. Kita akan cek lagi di sini. Aku tidak pernah menemukan seseorang seperti kamu. Aku tidak tahu mengapa ini terjadi, tetapi kamulah yang memiliki hatiku. Semoga ya, kalau kalian memang suka dengan bacaannya, jangan lupa untuk diafirmasikan yang baik. Jangan lupa untuk tekan link Saweria di bawah supaya aku lebih semangat lagi buat videonya. See you and I see you, I love you. Selamat makan siang dan jangan capek-capek kerjanya. Banyakin istirahat. Bye bye.